Hai, halo Happy Soul semua. Kembali lagi dengan An di Tarot In. An mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan semoga Happy Soul semua dapat mewujudkan apa yang Happy Souls harapkan, atau mungkin bahasa kerennya resolusi di tahun 2022 ini sesuai dengan harapan Happy Souls ya. Walaupun agak telat mengucapkannya karena ini sudah sekitar 15 hari berjalan. Jadi An mohon maaf. An mengharapkan semuanya mendapatkan kesehatan, kebaikan, dan juga apa yang Happy Souls inginkan dapat terwujud di tahun ini. An masih membuka personal reading, jadi Happy Souls bisa langsung email ke tarotinreading@gmail.com. Dan sekarang An punya satu tema untuk Happy Souls, yaitu siapa yang akan datang masuk ke dalam kehidupan cinta kamu di 3 bulan ke depan, Januari, Februari, dan Maret ya. Oke, dan ini adalah pilihan untuk Happy Souls dari sebelah kiri, yaitu pilihan pertama dengan The Creation of Light. Ini adalah kartunya. Kemudian untuk pilihan kedua di tengah, The Sentinel. Sentinel itu seperti apa ya? Penjaga, pengawal gitu ya. Kemudian yang ketiga, The Noble One. Wow, ini yang mulia. Mungkin anak sultan kali ini ya. Oke, ini adalah pilihan untuk Happy Souls 1, 2, dan 3. Nanti kita akan langsung ketemu di pile Happy Souls. See ya! Hai, kamu adalah Happy Souls yang memilih pile 1. Ya, yang tadi ini adalah The Creation of Light. An taruh sini dulu. Oke, ini adalah pilihan kamu dan An akan menggunakan Crystal Unicorn Tarot di sini. Ya, Oracle cardnya sendiri sudah di shuffle atau pre-shuffle sebelumnya atau dikocok sebelumnya. Kita akan lihat dari tarotnya ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan cinta? Pile 1. Dalam 3 bulan ke depan, Januari sampai Maret ya. God, Holy Spirit, Archangel, thank you. Oke, sudah ada 2 yang keluar. Kita akan lihat ada 9 of Cups, nice. Kemudian 8 of Swords. Oke. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, what else for pile 1? Oke. Oh, Queen of Wands reverse ya. Oke, kita akan clarify dengan kartu yang sama. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify 9 of Cups. 1 card please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Sepertinya ini mau keluar. Nice, the Fool. Oke. 8 of Swords, please clarify. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1. 8 of Swords. Oopsie, ada yang mau keluar. The Hanged Unicorn, tapi dengan posisi terbalik ya. Lalu dengan Queen of Wands yang terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Queen of Wands terbalik. Ups, ya, aku ambil yang jatuh saja. Dan dia adalah King of Pentacles terbalik. Oke. Wow. Di sini King dan Queen ya. Tetapi dua-duanya terbalik. Ada Queen dan King, Queen of Wands dan King of Pentacles. An merasa mungkin pada 3 bulan ke depan ada seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Ini kita akan bicara tentang cinta ya, literally, karena judulnya juga ke dalam kehidupan cinta kamu. Tapi An rasa dia mungkin belum berani untuk mengungkapkan apapun yang mungkin dia rasakan kepada kamu ya. Karena An melihat di sini ada satu orang dengan King of Pentacles yang terbalik ini, tapi dia tetap masih menyimpan gitu ya, menyimpan perasaan. Dengan King of Pentacles di sini yang terbalik, An melihat mungkin ada seseorang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, tetapi tidak terlalu kamu interest gitu ya. Kamu tidak terlalu tertarik dengannya. Entah kenapa, tapi An merasa bahwa apa yang kamu rasakan sama dia itu tidak seperti ketika kamu misalnya jatuh cinta gitu ya. Tetapi An melihat bahwa dia membuat kamu menjadi semakin percaya diri gitu ya.
dengan Nine of Cups dan The Fool di sini ya. Bahwa kehidupan cinta kamu, entah mungkin kamu ya yang sudah mempunyai pasangan atau yang belum single gitu ya, di 3 bulan ke depan dengan kehidupan percintaan kamu, rasa akan membawa kamu lebih percaya diri dengan Nine of Cups dan The Fool di sini ya. Kamu akan mempunyai banyak energi untuk memulai pertemanan baru, perkenalan baru dengan orang-orang yang baru ya, dengan The Fool di sini, karena kamu juga sepertinya sedang disinari oleh matahari gitu ya. Melihat kamu di bulan Januari, Februari, dan Maret dalam kehidupan percintaan kamu itu tidak akan terlalu berusaha banget gitu, enggak ya. Mungkin untuk kamu yang single, kamu juga cuek-cuek aja, mengalir aja. Yang penting kamu happy gitu. Yang penting gue happy dengan hidup gue gitu, dengan asmara yang nanti siapa aja yang datang ya nanti gue tinggal seleksi gitu sih. Merasa bahwa kamu adalah pribadi yang firm gitu ya. Dengan Nine of Cups di sini, kamu mempunyai banyak hal yang sudah kamu syukuri, banyak hal yang membuat kamu bahagia, dan itu cukup gitu ya. Jadi sepertinya merasa kamu tidak terlalu ambil pusing atau tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan asmara, karena kamu sendiri sudah merasa enough atau sudah merasa cukup bahagia dengan keberadaan kamu saat ini ya, dengan Nine of Cups di sini. Tetapi dengan Eight of Swords di sini ya, siapa yang akan datang kepada kamu? Ini adalah orang yang mungkin dia merasa kamu tidak terlalu tertarik sama dia gitu ya. Entah ini siapapun ya. Ada mungkin orang yang baru kenal sama kamu, atau mungkin orang yang sudah kamu kenal gitu ya, lama, tetapi menyimpan perasaan dan dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Mungkin dia melihat kamu agak sedikit di atas dia gitu ya, dan kamu agak jauh dari jangkauan mereka gitu ya. Entah mungkin mereka merasa kamu lebih daripada mereka. Dengan Queen of Wands di sini, slightly agak sombong menurut mereka. Tapi entah mengapa nggak bilang kamu sombong ya, ini hanya perasaannya dia. Tapi entah mengapa itu malah yang membuat mereka tertarik sama kamu. Well, kita kan nggak pernah tahu ya, perasaan cinta atau perasaan kita itu berasal dari mana. Itu semua anugerah dari Tuhan gitu ya. Tiba-tiba aja kita bisa, mungkin nih tipe kita bukan yang sombong, tapi tiba-tiba ini orang kok sangat menarik kamu gitu, walaupun mungkin tipenya nggak sesuai sama apa yang kamu inginkan. Nah, mungkin ini juga terjadi sama dia, karena dia merasa bahwa mungkin kamu bukan tipenya, tapi entah kenapa dia tertarik sama kamu. Dengan energi Eight of Swords di sini, melihat dia mungkin bukan orang yang punya keberanian ya untuk mengungkapkan perasaannya. Sepertinya dia terikat, kemudian di blindfold, lalu banyak hal-hal yang menghalangi gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin untuk mendekati kamu bukanlah sesuatu yang mustahil gitu ya, bukan. Hanya saja dia merasa bahwa kamu mungkin berada di atasnya gitu, sehingga dia merasa kamu dan dia mungkin saat ini belum bisa bersama dan masih dibutuhkan pendekatan-pendekatan gitu ya. Hanya saja dia sendiri tidak mengerti bagaimana cara mendekati kamu dengan The Hanged Unicorn ini ya. Mungkin untuk sebagian happy souls yang mungkin sudah punya pasangan, ini adalah kayak secret admirer kamu gitu. Dia nggak berani mengungkapkan perasaan karena dia merasa mungkin nggak sebanding dengan pasangan kamu saat ini gitu. Atau dia merasa mungkin dia tidak berani untuk mendekati kamu karena kamu literally sudah punya pasangan. Dan untuk kamu yang single, dia sangat interest kepada kamu. 3 bulan ke depan ada beberapa hal yang mungkin membuat kamu bahagia ya. Entah itu kamu sudah berpasangan atau belum, karena di sini energi kamu sangat bagus ya, Nine of Cups dan The Fool. Kamu siap untuk memulai petualangan baru di dalam kehidupan asmara kamu. Kamu siap untuk memulai pengalaman-pengalaman baru bersama dengan orang-orang yang baru, sehingga melihat di sini mungkin dia merasa kamu membuka diri gitu ya, membuka hati, tapi dia sendiri tidak terlalu yakin akan perasaan kamu kepadanya gitu ya. Tidak merasa kamu mempunyai kecenderungan sombong gitu, tidak. Hanya saja mungkin dia melihat kamu seperti tidak dapat atau tidak mudah didekati dengan King of Pentacles ini ya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia minder untuk maju. Entah mungkin apa yang dia miliki mungkin tidak sebanding dengan yang dia harapkan untuk ditawarkan kepada seseorang. Padahal ketika kita jatuh cinta, ketika kita mempunyai perasaan kepada orang lain ya, itu kan perasaan anugerah ya.
Jadi seharusnya tidak ada masalah ya. Dan ini adalah kartu oracle untuk kamu yang sudah unpre-shuffle. Di sini dari Romance Angels kamu mendapatkan give your relationship a chance. Oke. Work on your partnership. Ya, ini yang dia rasakan kepada kamu sih. Aku merasa bahwa dia mempunyai keinginan untuk bersama dengan kamu dan diberikan kesempatan gitu ya. Diberikan kesempatan karena dia melihat kamu mungkin susah didekati gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu ya kalau orang itu tidak memberitahu atau tidak memberikan tanda-tanda bahwa dia menyukai kita. Dan di sini dia bilang work on your partnership. Mungkin dengan work on your partnership dan give a chance ya, pada saat dia reveal perasaannya kepada kamu, mungkin ada sense bahwa kamu diminta untuk memberikan kesempatan. Kali aja gitu ya, who knows. Ini adalah seseorang yang baik untuk kamu ya, siapa tahu. Mungkin karena tipenya tidak sesuai seperti tipe yang biasanya kamu suka, atau mungkin memang dia secara literally memang nanti akan menyatakan dan bilang bahwa dia mau diberikan kesempatan. 3 bulan ke depan ya, sampai Maret nanti. Kemudian dengan Whisper of Love kamu mendapatkan appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. See? Sangat sinkron dengan ini tadi ya, give a chance. Jadi every situation, di sini dia bilang bahwa segala situasi itu bisa memberikan kesempatan kamu kepada kamu ya untuk menemukan cinta kamu, untuk menemukan cinta yang kamu inginkan, cinta yang kamu harapkan. Karena mungkin saja secara figur ya, atau gesture, atau apapun lah ya, tidak sesuai dengan apa yang kamu biasanya suka. Tapi dengan kartu appreciate this moment ini, mungkin akan ada sesuatu yang kamu temukan di dalam dia, entah personalitinya, entah apapun ya, yang mungkin akan membuat kamu amazed, sih. Ini seperti seseorang wanita yang sedang membuka tiram gitu ya. Dalam tiram itu ada mutiara dan mutiaranya sepertinya membuat dia amazed gitu. Ada sesuatu yang indah yang dia temukan karena di sini juga bilang segala situasi kamu dapat melihat kesempatan untuk tumbuh dan menemukan cinta. Oke? Kemudian dari Moonologi, nothing is yet set in stone. See? Tidak ada sesuatu pun yang sudah terpatri gitu ya di dalam kehidupan kamu di masa depan, di masa datang. Kamu bisa mengubahnya, kamu bisa mengusahakan apapun yang kamu inginkan ya, termasuk juga cinta. Karena ketika kamu bersama dengan seseorang tetapi kamu merasa ini kok nggak cocok ya, ini kok nggak asik ya gitu ya. Kamu udah 7 tahun mungkin, atau 8 tahun, atau 10 tahun bersama dengan dia, tapi sebenarnya selama tahun-tahun berjalan itu kamu merasa, ini kok nggak cocok ya, ini kok ada yang something off ya. Intuisi kamu tuh berkata tidak. Tapi ketika kita bicara tentang pikiran, kemudian kita langsung berpikir, udah 8 tahun, udah 10 tahun, mau kemana lagi ya? Ya kecuali menikah, apalagi gitu kan. Lalu kenapa kamu tidak mendengarkan insting kamu atau intuisi kamu ya, itu biasa disebut dengan intuisi ketika kita merasa something off ya. Dan dibiarkan selama 8 tahun mungkin atau 10 tahun sampai kamu akhirnya merasa bahwa ya udahlah, ini adalah pasanganku gitu, dan kamu akan menikah dengannya tanpa perasaan yang seharusnya ada pada saat kamu membangun rumah tangga. Dan dia bilang nothing is yet set in stone. Jadi tidak ada apapun, karena hidup ini tentang pilihan. Tidak ada apapun yang sudah di-set atau diukir atau dipatri di atas batu dan tidak bisa dirubah, tidak. Segala situasi, semuanya itu punya masa depan. Dan masa depan kamu bisa pilih, mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus ke depan, itu adalah pilihan kamu. Apakah itu diizinkan? Kamu berdoa saja, karena pada saat itulah Tuhan yang akan membimbing kamu dan menuntun kamu kemana kamu harus pergi. Dan jangan terlalu mengandalkan pikiran kamu sendiri ya, andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan jawabannya ketika kamu berserah, berpasrah, dan berdoa. Oke? Entah siapapun ya yang kamu percaya, Tuhan, universe, malaikat, alam semesta, atau siapapun ya, kamu bisa berdoa, bermeditasi untuk meminta agar dibimbing dalam perjalanan kamu, terutama untuk menemukan cinta sejati kamu. Oke? Kemudian dari Energy Oracle, kamu mendapatkan Door to Spirit. Wow, aku baru saja ngomong tentang meditasi, tentang Tuhan, tentang
siapapun yang kamu yakini dan percaya lebih besar daripada kamu dan kamu mau meminta bimbingannya, kemudian muncul door to spirit. Nice, ini adalah spiritualitas kamu ya. Kamu kembangkan spiritualitas kamu, di mana itu akan membawa kamu dan menuntun kamu kepada jalan yang terbaik untuk kamu. Dengan door to spirit, kamu diminta untuk meningkatkan spiritualitas kamu selama 3 bulan ke depan. Dan yang terakhir, di sini ada spirit animal. Kamu mendapat electric eel spirit. Bring your ideas to life. Nice. Bring your ideas to life. Ide itu hanya ada di pikiran ya. Ketika tidak dilakukan, ketika tidak dipraktekkan, itu hanya akan menjadi ide. Keinginan kamu mungkin untuk bersama dengan seseorang yang merupakan cinta sejati kamu. Ketika itu hanya menjadi sebuah ide, tidak ada usaha, tidak ada apapun yang kamu lakukan untuk mendapatkan hal itu, ya mungkin tidak akan mewujud nyata. Tetapi ketika kamu merasa bahwa ini adalah penting untuk kamu dan kamu membawa ide itu ke dalam real life kamu bisa berdoa, kamu bisa mungkin memperluas pertemanan kamu memperluas circle kamu, kemudian kamu ikut ke dalam komunitas A, komunitas B gitu ya, dan kemudian mendapatkan cinta dalam segala situasi tadi ya, kamu berkembang dan menemukan cinta kamu. Itu akan mewujud ketika kamu juga menghidupi hidup kamu gitu ya, karena dengan the full di sini kamu terlihat di 3 bulan ke depan akan sangat berani ya menghadapi kehidupan tuh. Kamu penuh dengan semangat baru, kamu penuh dengan sukacita dengan Nine of Cups di sini ya. Untuk kamu yang sendiri, kamu mungkin merasa bahwa hidup kamu fine gitu, it's okay, tidak apa, karena itu adalah pilihan kamu ya. Kemudian dengan kartu tadi yang pertama keluar sebagai kartu pilihan kamu, the creation of light. Kamu menciptakan segala sesuatu di dalam dunia kamu, di dalam hidup kamu, yaitu dengan cahaya. Cahaya bisa berasal dari mana saja ya, dengan kepositifan kamu ya, dengan cinta kamu, dengan kebaikan kamu, apapun itu bisa menjadikan kreasi di dalam hidup kamu. Oke? Dan the creation of light di sini An melihat bahwa pilihlah yang terang ya, yang menuju terang. Maksudnya gini, ketika kamu bersama dengan seseorang ya, atau mungkin baru berkenalan dengan seseorang, kamu dapat melihat apakah dia adalah seseorang yang menuju terang atau dia seseorang yang mungkin membawa-bawa kamu kepada kegelapan. Jadi kamu bisa menilai sendiri orang seperti apakah yang kamu kenal, orang seperti apakah di dalam komunitas kamu ya nantinya, seseorang yang mungkin akan menarik hati kamu. Ketika yang mungkin menarik hati kamu adalah orang-orang seperti bad girl, bad guy, nah itu tinggalin aja. Karena segala kreasi ya yang baik itu berasal dari light. Di sini, the creation of light. Jadi usahakan apapun yang kamu lakukan, dengan siapapun kamu bergaul, kamu membuka perkenalan atau pertemanan, itu menuju ke terang, bukan ke gelap. Jadi kalau kamu ditawarin hal-hal yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang negatif gitu, lebih baik tinggalkan langsung. Kemudian kamu fokus kepada terang dan fokus kepada ide-ide baik yang ada di dalam pikiran kamu untuk kamu wujudkan menjadi nyata. Oke? Oke, baik, itu saja yang mungkin Anda dapat sampaikan untuk pilihan pile 1. Kemudian Anda akan menarik inisial ya, kita ambil dari kantung inisial ini untuk pile 1. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answer for pile 1. Oke, ini adalah seseorang yang akan datang kepada kamu 3 bulan ke depan. Ada huruf W, ada I, B, R, H, E, N, G, J, Q, G lagi ya, mungkin double G, dan C. Oke, ya, ini adalah inisial untuk kamu, G, W, I, G lagi, B, C, R, Q, H, J, E, dan N. Baik, terima kasih untuk Happy Soul semua yang sudah menonton. Semoga Happy Souls menyukai video ini. An harapkan untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share kalau kamu suka.
Dan terima kasih atas semua dukungan yang sudah Happy Souls berikan kepada Tarot In. Dan berharap segala yang terbaik untuk kehidupan asmara maupun kehidupan general semua Happy Souls ya. You are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo, kamu adalah Happy Souls yang memilih pile 2 dengan The Sentinel. Oke, siapakah seseorang atau berapa orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu di 3 bulan ke depan ya, Januari sampai March. Oke, ini sudah unpre-shuffle atau kocok terlebih dahulu oracle cards-nya. Kita akan lihat dari Crystal Unicorn Tarot ya. Kita akan lihat siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan pile 2 di 3 bulan ke depan, Januari sampai March ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2. Siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan pile 2 di Januari sampai Maret? Oke, wow. Ten of Pentacles, nice. Wow. Sepertinya Happy Souls mengawali Januari ini ya, di tahun baru 2022 ini dengan penuh semangat ya, dari grup 1 tadi. Oke. Kita akan lihat what else for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 2, what else? Siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan cinta pile 2 di bulan Januari sampai... Oke. Ini ada yang jatuh dan 1. Di sini ada Two of Pentacles, sementara yang lainnya ambil ya. Two of Pentacles, kemudian God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else for pile 2? Oke, ini mau keluar. Oh, Ten of Wands. Oke. Kemudian kita clarify. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ten of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ten of Pentacles, please. Thank you. The High Priestess. Okay, the High Priestess. Please clarify Two of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Two of Pentacles. Okay. The Hierophant. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ten of Wands. Oke, ada 2 10 di sini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2. Oops, oke. Knight of Pentacles. Oke, baik. Dengan energi ini, An merasa di bulan Januari kamu akan merasakan penuh semangat, gitu ya. Full of happiness, entah mungkin dari euforia tahun baru ya, dengan Ten of Pentacles di sini, yang diklarifikasi dengan The High Priestess. Kamu mungkin merasa bahwa di tahun 2022 ini banyak hal yang masih misteri untuk kamu ya. Mungkin dalam hal asmara juga ya. Siapa kira-kira yang akan menjadi pendamping kamu? Siapakah dia? Dimanakah dia? Gitu. Dengan The High Priestess ini, kamu meningkatkan intuisi kamu gitu. Kamu membuat diri kamu untuk semakin terhubung dengan intuisi kamu ya, dengan The High Priestess. Karena Ten of Pentacles ini adalah sebuah energi yang penuh dengan sukacita, energi yang penuh dengan kebahagiaan. Dengan Ten of Pentacles ini mengisyaratkan family gitu ya. Mungkin dalam keluarga kamu tidak ada masalah ya, kamu bahagia bersama dengan keluarga kamu. Ini entah yang single maupun yang sudah punya pasangan ya. An tidak melihat bahwa file ini spesifik dengan grup tertentu, tapi An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sedang menikmati hidup saat ini. Walaupun kamu tahu masih banyak hal yang mungkin masih secret untuk kamu ya, masih rahasia untuk kamu. Tapi kamu bukanlah orang yang fokus terhadap sesuatu yang kamu tidak punya, tidak. Kamu fokus terhadap apa yang kamu punya, dan that's great. That's why kamu punya Ten of Pentacles di sini ya, karena kamu punya rasa syukur yang besar terhadap apapun yang kamu dapatkan di dalam kehidupan. Nice. Mungkin kamu bersyukur untuk keluarga kamu bersyukur untuk kesehatan kamu bersyukur untuk orang-orang di sekitar kamu yang mencintai kamu bersyukur walaupun mungkin saat ini kamu single, tapi kamu tidak pernah merasa sendirian karena banyak orang-orang yang mengasihi kamu. Jadi kamu merasa
bahwa hidup kamu fine, ya. Dengan Ten of Pentacles di sini, kamu bahagia. Dan dengan Two of Pentacles, kamu juga sibuk orangnya, ya. Kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan, punya banyak project yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi kamu kayaknya nggak punya waktu untuk berpikir sedih, murung gitu ya, apalagi masalah asmara misalnya kamu single. Dan An merasa walaupun dengan Two of Pentacles di sini kamu banyak sekali hal yang harus kamu kerjakan, kamu ingin berusaha untuk keep balance gitu ya. Kamu berusaha untuk tetap seimbang dengan apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini ya. Seimbang baik dengan keluarga kamu, seimbang dengan pekerjaan kamu, dengan mungkin spiritualitas kamu gitu ya. An merasa bahwa walaupun gelombang gitu ya di belakang kamu, kamu tetap mencoba untuk berusaha seimbang ya, supaya kamu tetap dapat menjalani hidup dengan happy saja ya. Ini kamu energinya sangat positif ya, dan aku merasa kamu adalah orang yang sangat positif dan juga intuitif. Kamu merasa hidup itu baik-baik aja kok. Gak ada perasaan kekurangan, gak ada perasaan murung gitu, tidak. Melihat kamu adalah seseorang yang juga tradisional dengan the Hierophant di sini. Kamu mungkin akan bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kamu dan memberikan saran-saran yang terbaik untuk kamu, karena kamu juga adalah seseorang yang tradisional dalam urusan cinta, dalam urusan asmara gitu ya. Kamu gak mau asal berhubungan sama siapapun, TTM-an doang gitu, tidak. Kamu adalah orang yang tradisional dalam arti ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang itu harus eksklusif gitu ya. Gak ada open relationship, gak ada kamu berhubungan sama dia, si A, tapi kamu kemudian berhubungan lagi sama B. Terus si A tadi juga boleh berhubungan sama yang lain, dan si B pun boleh berhubungan sama yang lain. Nah, itu udah kacau, itu udah chaos gitu ya. Jadi, An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat mengerti tentang nilai hubungan, cinta gitu ya. Ketika kita berhubungan dengan satu orang, itu berarti monogami ya. Jadi kamu mungkin adalah seseorang yang menganut paham monogami. That's great, oke? Dan dengan the Hierophant di sini, karena kamu tradisional, kamu membutuhkan seseorang pria yang juga mengerti tentang prinsip-prinsip kamu, ya. Walaupun mungkin itu membuat agak berbeban. Kamu berbeban karena sepertinya jalan ke asmara menuju apa yang kamu inginkan ya, dalam arti membangun keluarga atau apapun itu mungkin masih terasa agak jauh nih ya, seperti si unicorn ini melihat ke arah rumah gitu ya. Masih menanggung 10 wands di sini. Tetapi seseorang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Kamu yang ladies atau yang gentleman, siapapun, karena energinya ini bukan menyatakan gender tertentu, tapi ini menyatakan tentang kualitas ya. Dengan Knight of Pentacles, ini ada seseorang yang mungkin akan membuat kamu wow, love is real gitu ya. Cinta itu real kok gitu. Cinta itu adalah sesuatu yang bisa kamu lihat, kamu rasa, kamu genggam gitu ya, kamu pegang. Dan itu kamu akan rasakan terhadap satu orang ini ya. Ada satu orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dengan Knight of Pentacles. Dia menawarkan sesuatu yang real untuk kamu di 3 bulan ke depan. Sesuatu yang real berupa perasaan. Dia offering something gitu ya. Dia membawa koin ini, dan ini karena Knight of Pentacles. Pentacles adalah elemen bumi ya, seseorang yang menginjak bumi yang real gitu ya, yang tidak berada di awang-awang. Tapi ketika dia merasa, dia benar-benar merasakan hal itu. Ketika dia merasakan cinta sama kamu, suka sama kamu, ya dia akan mewujudkannya dan menunjukkannya kepada kamu. Oke. Jadi di 3 bulan ke depan akan ada cinta baru yang mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu melalui Knight of Pentacles ini ya. Romance Angels, kamu mendapatkan forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang sudah mengalami pahit dan manisnya kehidupan asmara ya. Sehingga dia juga tidak ingin main-main. Aku merasa bahwa dia mempunyai energi yang lebih serius ya, lebih fokus terhadap perasaannya, dan dia ingin benar-benar mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan asmaranya. Sehingga dia sudah memaafkan, dia sudah belajar dari mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalunya ya. Bagaimana dia melihat cinta itu nggak sesempit aku cinta kamu, udah gitu ya. Tetapi juga seluas memaafkan dan seluas belajar menerima apa adanya pasangan yang saat ini sedang berjalan bersama dirinya.
Dan forgiving and learning ini Anne melihat bahwa dia juga seseorang yang pemaaf dan juga smart. Karena dia bisa menarik atau mengambil pelajaran dari apa yang pernah dia alami atau hadapi di masa lalunya berhubungan dengan kisah asmaranya ya. Kemudian dari Whisper of Love, kamu mendapatkan turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. See? Kamu akan merasakan dan mengalami lagi cinta. Dan itu akan merefleksikan perasaan-perasaan yang pernah kamu alami sebelumnya. Mungkin kamu adalah seseorang yang sudah single lama gitu ya. Dan kayaknya cinta tuh bukan hal yang kamu fokuskan gitu ya. Banyak fokus-fokus yang kamu harus lakukan di sini, tapi mungkin tidak termasuk cinta gitu. Dan ketika dia datang, Anne melihat dengan kartu ini akan merefleksikan kembali saat-saat dimana kamu merasakan atau mengalami perasaan cinta, dan itu kembali lagi kamu rasakan. Yes, di bulan Januari sampai Maret nanti, pada saat dia datang, dan kamu akan merasakan kembali rasa cinta yang mungkin kamu rasakan udah lama ya gak ngerasain kayak gini gitu. Kemudian monologi, kamu mendapatkan the answer unit are coming. Wow, the answer unit are coming. Ya, mungkin kamu punya pertanyaan-pertanyaan nih di sini yang masih secret di sini ya. Di manakah soulmate kamu? Di manakah cinta sejati kamu? Siapakah dia? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu lontarkan kepada semesta. Dan semesta bilang the answer unit are coming. Ada seseorang yang akan datang masuk ke dalam kehidupan cinta kamu, dan dia menawarkan sesuatu yang real dengan Knight of Pentacles ini. Amin. Aku rasa nggak ada macem-macem atau nggak ada pikiran untuk mempermainkan kamu gitu. Enggak sih. Anne merasa bahwa dia mempunyai niat yang baik ya. Offering something yang benar-benar real kepada kamu di 3 bulan ke depan. Oke. Lalu ada adjacent possibilities. Nice. Kamu menemukan cinta ya. Banyak hal yang mungkin kok terjadi di dalam dunia. Apalagi cinta, karena manusia itu memang salah satu elemen di dalamnya adalah cinta. Jadi tidak mungkin ketika manusia mempunyai elemen cinta dan dia tidak pernah merasakan ataupun menemukan cinta. Everything is possible ya. Adjacent possibilities ini kamu diberikan pencerahan gitu ya. Jadi mungkin pintu yang satu tertutup untuk kamu, tapi kamu bisa menggunakan pintu yang lain gitu. Jadi di sini kamu diberikan many options ya, banyak pilihan dalam cinta. Ketika kamu mau membuka hati, membuka mata, membuka intuisi kamu ya, dimana Anne merasa bahwa di 3 bulan ke depan kamu akan melatih intuisi kamu lebih baik lagi, sehingga kamu bisa menemukan jawaban-jawaban itu yang kamu tanyakan mungkin dari dalam hati kamu sendiri. Dan dengan adjacent possibilities ini, kamu membutuhkan melihat kesempatan yang lebih luas. Kamu diminta untuk membuka atau melihat kesempatan-kesempatan yang lebih luas yang mungkin kamu kira tidak ada di sana. Kesempatan-kesempatan itu akan memberikan kamu kebahagiaan, kekuatan, dan juga langkah-langkah berikutnya ya. Makanya itu adjacent possibilities. Ada sesuatu yang akan meningkat, dan itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk kamu. Mungkin kamu diminta untuk memperluas lagi pertemanan kamu, berbagai option yang mungkin akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang baru. Jadi masih banyak pilihan-pilihan yang kamu lupakan, masih banyak pilihan-pilihan yang mungkin kamu lupa pertimbangkan gitu. Dan ketika kamu bertemu dengan seseorang ini ya, kamu akan menemukan perasaan cinta itu lagi. Amin. Semoga dia benar-benar datang di 3 bulan ke depan ya. Lalu, kartu terakhir, kamu mendapatkan Dragonfly Spirit. Truth transcends illusions. Ya, kadang apa yang kita pikirkan, ilusi gitu ya. Mungkin kamu mempunyai pemikiran-pemikiran bahwa apa yang kamu inginkan itu cuma sebuah ilusi gitu ya. Tapi dia bilang tidak. Dragonfly bilang kebenaran melampaui ilusi ya. Kebenaran di dalam hati kamu. Kamu yang tahu kebenarannya dalam hati kamu. Dan ini adalah master number 22. 2 ini berarti kamu mempunyai pasangan yang akan bersama dengan kamu. Jadi jangan putus asa dulu ya. Untuk happy souls di luar sana yang mungkin merasa bahwa kamu tidak pernah menemukan cinta sejati kamu gitu. Kamu rasa bahwa apa yang kamu harapkan itu hanya ilusi. Nope, itu bukan ilusi ya. Itu
itu adalah kebenaran, karena kebenaran dapat melampaui ilusi kamu. Kamu percaya, yakin kamu punya seseorang yang baik dan mencintai kamu di luar sana, maka kamu akan menemukannya. Oke? Dan dengan Dragonfly Spirit ini, An merasa kamu dilindungi oleh Spirit. Karena Dragonfly ini adalah lambang Spirit, lambang spiritual, di mana kamu disertai oleh apapun yang kamu yakini ya, lebih tinggi daripada manusia, lebih tinggi daripada kamu ya, entah Tuhan yang Maha Esa, malaikat, semesta, siapapun yang kamu yakini, tetap membimbing kamu dan kamu tetap dilindungi dalam segala situasi yang mungkin saat ini kamu merasa bahwa I'm fine gitu ya. Tapi ketika kamu dihadapkan oleh seseorang ini, kamu kemudian kembali lagi merasakan cinta ini, sehingga kamu mungkin merasa is this illusion gitu kan? Tapi kebenaran melampaui ilusi. Kebenaran bahwa akan ada seseorang ya, mudah-mudahan itu benar, yang akan datang dan menyukai kamu dan ingin bersama dengan kamu. Amin. Oke, yang terakhir adalah The Sentinel, dengan arti pengawal, penjaga gitu ya. Dia akan datang bukan hanya untuk menyayangi atau melindungi kamu. Merasa bahwa dia mempunyai niat-niat yang baik ya. Dengan The Sentinel ini, An merasa juga dia mempunyai keinginan untuk menjaga kamu ya, Happy Souls, yang pada saat nanti dia datang, entah itu akan cocok sama kamu ya, seseorang ini, tapi yang pasti dia mempunyai perasaan yang real untuk kamu ya, yang benar untuk kamu, dan mungkin kamu akan kembali merasa dicintai seperti yang pernah kamu alami. Walaupun mungkin nih, ternyata kamu gak cocok sama dia ya, ternyata kamu gak pas nih gitu sama dia, itu adalah pilihan kamu ya, tetap pilihan kamu. Tetapi jangan sampai kamu merasa bahwa apa yang kamu inginkan itu adalah ilusi. No, karena kamu bisa mewujudkannya ya. Dengan adjacent possibilities, segala situasi dan segala sesuatunya mungkin dapat kamu wujudkan karena kamu masih banyak option. Oke? Baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan kepada kamu Happy Souls untuk pile 2. Kemudian kita akan ambil inisial ya, dari kantung inisial ini. Siapakah yang kira-kira akan masuk ke dalam kehidupan kamu di 3 bulan ke depan? Happy Souls pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give answers. Initials. Nice. Ada M, ada Q, S, R, O, A, H, ini I, O lagi ya, kemudian M lagi, wow, banyak double, N dan Z ya. Ini adalah inisial, ada S, double M, Q, R, A, I, H, N, Z, dan double O. Oke, itu saja Happy Souls pile 2. Terima kasih sudah menonton. An harap Happy Souls dan juga viewers yang menonton menyukai video ini. Untuk viewers dan belum menjadi subscriber, please like, subscribe, and share ya, dan jadi tribe Happy Souls. Oke? An juga doakan semoga tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang gemilang untuk Happy Souls dan viewers semua. Amin. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai, halo Happy Souls. Kamu adalah yang memilih pile 3 dengan The Noble One. Anak sultan nih kayaknya. Oke, ini adalah Oracle cards yang sudah unpre-shuffled atau kocok terlebih dahulu ya, dan kita akan menggunakan Crystal Unicorn Tarot di sini. Kita akan cek siapakah yang akan datang kepada kamu dalam kehidupan Happy Souls pile 3 di 3 bulan ke depan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Oke, thank you. Ya, Ace of Wands terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Siapakah? Thank you. Two of Wands, reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. What else? Thank you. Menempati posisinya ya. Oh, ada 2. King of Wands dan King of Swords. Oke. Kamu adalah grup yang satu-satunya grup yang mendapatkan 4 kartu ya. Nice. Oke, jangan bilang grup yang lain ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ace of Wands.
sepertinya akan ada 2 orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Oopsie. Oke, sudah ada yang keluar. Are you really? Semua king keluar loh. King of Pentacles sekarang. Nice. Kemudian, Cat, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Two of Wands reverse. Oke, thank you. Ya. 6 of Pentacles. Wow, ada seseorang yang mungkin dari masa lalu kamu akan datang kepada kamu di bulan Januari Maret nanti. Thank you. The Hermit reverse. Orang yang sepertinya sanguin gitu ya. Orang yang sangat terbuka, extrovert. Dan dengan King of Swords terbalik, please clarify King of Swords terbalik. Thank you. 4 of Swords. Oke. Ini sepertinya at least ada 3 orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Entah ini lelaki ataupun perempuan ya, sama-sama gendernya. Walaupun di sini kebanyakan adalah energy king ya, which is maskulin. Tapi tidak berarti dia pria, hanya saja dia berarti maskulin. Di sini An merasa bahwa pada bulan Januari pun kamu sudah ada sense bahwa ada seseorang yang mempunyai feeling sama kamu atau mendekati kamu ya, dengan King of Pentacles di sini. Tapi An melihat bahwa dengan King of Pentacles yang mengklarifikasi Ace of Wands di sini, dia mempunyai kecenderungan tidak terlalu outspoken gitu ya, atau tidak terlalu vokal untuk nyatakan perasaannya kepada kamu ya, dengan Ace of Wands di sini. Dan Ace of Wands-nya pun terbalik, sehingga An merasa bahwa dia tidak punya agresivitas untuk mendekati kamu. Walaupun sebenarnya dia punya perasaan yang real untuk kamu ya, dengan King of Pentacles di sini ya. Dan Ace of Wands di sini sebenarnya menyatakan dia bukanlah seseorang yang mencari manfaat atau biasanya lebih tenar dengan friends with benefit kayak gitu, tidak. Dia benar-benar menyukai ya, bukan untuk alasan-alasan seksual ya, tetapi alasan-alasan yang lebih mature, karena dengan king kualitasnya pun mature gitu ya, seseorang yang mature. Walaupun mungkin dia tidak terlalu agresif, misalnya texting kamu setiap hari, telepon kamu, atau kasih kado atau apapun lah ya yang mungkin biasa dilakukan oleh orang-orang yang agresif gitu ya, tidak. Dan kemudian kamu juga akan didekati oleh atau datang lagi ya seseorang yang mungkin berasal dari masa lalu kamu. Di sini ada 6 of Pentacles. Walaupun sebenarnya energi nostalgia itu ada di 6 of Cups, tapi An merasa dengan 2 of Wands di sini ya, yang terbalik. Ini sepertinya kamu merasa bahwa mengulang sebuah masa gitu. Kamu merasa mengulang sebuah momen, dan itu diklarifikasi oleh 6 of Pentacles. Jadi ini An rasakan bahwa kemungkinan kamu merasa ada suatu situasi yang mengingatkan kamu kepada sesuatu momen ya, yang kamu rasa tidak terlalu menyenangkan di sini ya. Dan diklarifikasi oleh 6 of Pentacles di sini, An merasa dia masuk kembali ke dalam kehidupan kamu dan menawarkan sesuatu yang lebih take and give, sesuatu yang fair gitu. Walaupun sebenarnya tidak interest lagi kamu, An merasa bahwa kamu tidak akan interest lagi dan tidak ingin beradaptasi lagi dengan perasaan dengan orang yang sama ya, walaupun mungkin perasaannya nanti berbeda gitu ya. Sebagian happy souls ya yang memilih pile ini, akan ada masa lalu yang masuk ke dalam kehidupan kamu di Januari sampai Maret nanti. Entah mungkin cuma sekedar texting, atau mungkin cuma sekedar hi, atau apapun lah ya yang mungkin kamu dapatkan dari seseorang yang berada di dalam masa lalu kamu, tapi kamu sepertinya sudah enggan, males lah gitu. Mungkin karena personalitinya ya, yang mungkin tidak bisa dipercaya, atau mungkin keras kepala, atau apapun yang membuat kamu jadinya pisah sama dia ya di waktu sebelumnya. Kemudian akan datang juga kualitas King of Wands di sini. Wow, ada King of Pentacles, ada King of Wands di sini yang mungkin akan datang ke dalam kehidupan kamu, di mana The Hermit di sini terbalik ya. An merasa bahwa ini lebih agresif daripada si King of Pentacles tadi ya. King of Wands ini biasanya berapi-api karena Wands adalah elemen fire, sementara Pentacles adalah elemen bumi atau tanah ya. Dan dengan Wands di sini An melihat bahwa dia lebih berapi-api untuk mendekati kamu ya.
Mungkin orang yang mapan gitu ya dengan kualitas king ini, seseorang yang mungkin berhubungan dengan komunikasi di dalam pekerjaannya. Ini pun sepertinya mapan gitu, tapi mungkin dia tidak terlalu menggembar-gemborkan apa yang dia kerjakan saat ini gitu ya. Dia akan lebih keep silence gitu. Sementara yang ini mungkin akan lebih banyak bicara, lebih banyak texting, lebih agresif lah ya. Terserah kamu mau yang mana nih. Ada 1, 2, 3 ya yang masuk ke dalam kehidupan kamu nanti, yang salah satunya mungkin adalah mantan kamu. Oke? Tapi dengan The Hermit di sini, dia akan belak-belakan, dia akan terus terang dengan pikiran dan perasaannya kepada kamu, sehingga Januari sampai Maret nanti kamu bisa melihat sendiri mana yang paling cocok sama kamu. Amin, ada yang cocok ya. Kemudian dengan King of Swords di sini yang terbalik dan diklarifikasi oleh Four of Swords, An merasa bahwa kamu sendiri sebenarnya sudah tahu apa yang kamu inginkan. Kamu sudah punya tipe, kamu sudah punya keinginan tentang seseorang gitu ya, yang akan jadi pasangan hidup kamu. Sehingga kamu pun mengadakan evaluasi. Di sini ada Four of Swords. Dari semua energi-energi yang masuk ini, energi King, An melihat kamu adalah orang yang sangat steady, orang yang sangat stabil gitu ya. Kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan, kamu juga melihat situasi dulu, baru kamu tentukan mana pilihan kamu. Karena dengan King of Swords di sini, kamu tidak membebani pikiran kamu dengan apapun yang terjadi nanti di kehidupan asmara kamu ya. An merasa kamu cukup nyaman, kamu tidur nyenyak. Kamu tidur nyenyak dengan Four of Swords di sini. Dan kamu merasa bahwa segala sesuatunya itu nanti akan bisa dievaluasi dengan berjalannya waktu. Jadi kamu tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan atau apapun ya yang sifatnya dorongan hati dan sementara. Dan untuk keputusan ini kamu tidak mengandalkan pikiran kamu ya, karena pikiran kamu di sini terbalik dengan King of Swords ya. Karena pikiran juga bisa menjadi racun, pikiran juga bisa memanipulasi diri kamu sendiri, sehingga kamu memutuskan untuk istirahat aja lah. Aku pusing sama energi-energi ini semua, mungkin kamu agak overwhelmed gitu, tapi kamu akan mendapatkan waktu di mana kamu istirahat dan kamu mengevaluasi semuanya di Januari sampai Maret nanti. Oke? Kita akan lihat oracles-nya dari Romance Angels. Kamu mendapat keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. An tidak bilang bahwa kamu akan menemukan soulmate di Januari sampai Maret, tidak ya. Tapi kamu diminta untuk keep an open mind ya. Tetap membuka pikiran kamu ya seluas-luasnya tentang siapa-siapa saja yang mau masuk ke dalam kehidupan kamu. Open mind adalah bagaimana ketika kita menerima segala hal ya tanpa judging, tanpa menghakimi, dan kita bisa mengevaluasi dengan kondisi ini nih, energi kamu ini sudah sangat baik sekali karena ini adalah istirahat. Energi yang tidak terlibat dengan apapun, mungkin keagresifan si King of Wands atau kecuekan King of Pentacles walaupun dia mempunyai perasaan yang sama, atau teks yang annoying mungkin yang berasal dari mantan kamu tidak terlalu memikirkan atau tidak ambil pusing itu ya. An melihat kamu tetap diminta untuk keep an open mind ya, even mungkin yang datang nanti di bulan Januari sampai Maret itu mungkin tidak sesuai sama ekspektasi kamu atau berbeda dari ya tipe soulmate kamu lah ya. Tapi diminta untuk keep an open mind, oke? Kemudian Whisper of Love, kamu mendapatkan treasure your loved ones. Nice. Ini adalah advice untuk kamu untuk selalu menghargai orang-orang yang kamu cintai dan juga mencintai kamu ya. Treasure your loved one. It is important to love others deeply. Jadi ketika kamu mencintai, ya berikanlah cinta itu sedalam-dalamnya. Berikanlah cinta yang tulus, bukan cinta yang ada apanya, cinta yang ada maunya. Dengan advice di sini, kamu juga diminta untuk melihat energi-energi yang masuk ke dalam hidup kamu, ke dalam kehidupan asmara kamu. Jadi kamu bisa melihat energi yang mana yang paling tulus, yang mungkin kamu rasakan vibe-nya ya, yang mungkin kamu rasakan frekuensinya sama seperti apa yang kamu inginkan. Dan kamu diminta untuk tetap membuka pikiran dan perasaan kamu terhadap energi cinta yang baru ya. Kemudian dari Moonology, have faith in your dreams, waxing crescent moon. Ya, have faith in your dreams. Saya melihat bahwa kamu diminta untuk mempunyai kepercayaan bahwa mimpi-mimpi kamu, ya ini karena related dengan hubungan cinta atau hubungan asmara, berarti ini dreams yang mungkin berhubungan dengan
membangun keluarga, atau mungkin dengan pasangan kamu, untuk happy souls yang mungkin sudah punya pasangan ya. Tetaplah percaya terhadap mimpi-mimpi kamu, satu saat itu nanti pasti juga akan terwujud ya. Ketika kamu percaya, ketika kamu berusaha dan kamu berdoa, have faith in your dreams ya. Percayalah pada mimpi-mimpi kamu, bahwa mimpi kamu juga satu saat akan terwujud. Oke? Dari energi oracle, third chakra, Archangel Samuel. Oke, ini adalah energi emosi ya, energi desire, keinginan. Adanya keinginan kamu terhadap kehidupan asmara kamu, dan di sini ada life force energy. Ada sesuatu yang akan mendorong kamu, di mana third chakra ini adalah center atau pusat dari life force energy kamu ya, atau energi dorongan kehidupan kamu. Di sini ada golden light ya. Di solar plexusnya di sini ada golden light yang menunjukkan bahwa ini adalah waktunya untuk maju ke depan, untuk menemukan atau mencapai tujuan kamu, mewujudkan cita-cita kamu mungkin di dalam kehidupan asmara kamu. Waktunya untuk menyatakan kehendak kamu, menyatakan keinginan kamu ya kepada semesta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kamu menginginkan seseorang yang satu frekuensi dengan kamu. Dan ketika kamu fokus untuk itu, maka malaikat, alam semesta, atau siapapun yang lebih tinggi daripada manusia yang kamu percaya akan bersama dengan kamu dalam mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi melihat dengan kartu ini akan ada antusias yang baru untuk menemukan life force energi kamu ya. Bagaimana dorongan keinginan kamu kemudian mewujud nyata dari frekuensi dalam diri kamu, mewujud nyata ke dalam kehidupan real kamu ya. Yaitu orang-orang yang mencintai kamu ini, atau orang-orang yang ingin bersama dengan kamu dan menciptakan hubungan yang baru bersama dengan kamu. Oke, kemudian last card adalah dari Spirit animal, kamu mendapatkan dolphin spirit. This and that are true. Nice. This and that are true. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu nanti ketika energi-energi ini masuk, itu adalah benar. Apa yang kamu rasakan di dalam pikiran dan perasaan kamu, terutama dalam solar plexus kamu ya, atau life energy ya, force energy kamu ini adalah benar. Ketika kamu menginginkan sesuatu ya, ketika kamu membutuhkan dorongan, ketika kamu membutuhkan bantuan, kamu minta kepada angels, kamu minta kepada universe, kamu minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kamu bermeditasi, kamu berdoa, kamu minta kepada Dia, soulmate yang terbaik untuk kamu, seseorang yang terbaik untuk kamu, dan kamu yakini itu karena this and that are true. Karena ini dan itu adalah benar. Yang terjadi di dalam hidup kamu dapat membawa kamu kepada perwujudan dari apa yang kamu inginkan atau desire tadi. Dan dengan the noble one ini ya, kamu akan dapat menentukan siapa yang terbaik untuk kamu. Bukan berarti ini adalah yang mulia, bukan. Kemudian yang lain tidak mulia gitu, tidak ya. Tapi dengan the noble one ini, kamu akan bisa menemukan frekuensi yang sama dengan kamu, vibrasi yang sama dengan kamu yang kamu inginkan. Even mungkin tidak sesuai, mungkin secara fisik, hobi ya, passion atau apapun lah yang mungkin tidak sesuai dengan tipe yang biasanya kamu suka. Tapi tidak berarti kemudian kamu menutup diri ya, atau menutup kesempatan, karena kamu diminta untuk keep an open mind dan kamu diminta untuk treasure your loved one. Karena ini dan itu semuanya benar. Oke, sekarang kita akan lihat dari kantung inisial. Kita akan melihat siapakah yang kira-kira akan masuk ke dalam kehidupan cinta kamu di 3 bulan ke depan untuk pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answer for pile 3. Thank you. Oke, kamu mendapatkan E, Q, P, B, R, G, M, dan R lagi. Baik, ini adalah inisial untuk kamu. I, Q, P, B, R, G, R lagi, dan M. Ini saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk pile 3. Happy Souls dan semua viewers, An ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga menyukai video ini.
Untuk viewers yang mungkin belum menjadi subscriber, please like, subscribe, and share ya kalau kamu menyukainya. Dan An doakan semoga di tahun 2022 kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan, juga kesehatan dan kesuksesan. Amin. Okay, you are awesome happy souls. I'm sending you love and light. See ya.